Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah dan kesehatan. Dan tidak lupa kita sanjung sajikan ke penghulu kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Yang saya hormati pada Bapak Dr. Asra Mabrur Fasa STHIMA, dan kepada seluruh rekan-rekan unit 2. Selanjutnya, hari ini saya mempresentasikan makalah saya, yaitu metode kajian hadis tematik. Dalam pengertian metode pengkajian hadis, ada terbagi 3. Yang pertama, maudhu'i, yang artinya pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan, baik menyangkut aspek ontologisnya maupun aspek epistemologis dan aksiologisnya. Dan yang kedua, tahlili. Yang dimaksud dengan tahlili, pengkajian hadis secara rinci dari berbagai aspek tinjauan berdasarkan struktur, yaitu struktur matan sebuah hadis atau urutan matan hadis dari suatu kitab hadis secara runtun. Yang ketiga, muqarran, yang artinya pengkajian hadis dengan membandingkan matan hadis yang beragam atau dengan menghubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan atau membandingkan pendapat para ulama tentang kandungan satu hadis. Kalau dalam hal ini kita menjelaskan yang bahwa kita melihat dari segi pengertian hadis. Para ulama berbeda pendapat di dalam memberi definisi hadis. Perbedaan itu tidak kurang dari 3 faktor, yaitu subjek hadis. Yang dimaksud dengan subjek hadis itu, sebagian ulama membatasi hadis hanya pada apa yang disandarkan kepada Nabi. Sebagian lainnya memperluas sehingga juga mencakup apa yang disandarkan kepada Nabi atau kepada sahabat Nabi. Yang kedua, objek hadis. Sebagian ulama membatasi hadis hanya pada perkataan perbuatan, yaitu perkataan Nabi selanjutnya dengan perbuatan Nabi, sebagai memperluas hadis pada ketetapan, dan bahkan sebagian ulama lain memperluas pada keadaan dan sifat. Yang ketiga, periode hadis. Sebagian ulama membatasi hadis hanya pada yang disampaikan setelah Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi, dan ulama lainnya memperluas pada apa yang disampaikan sebelum beliau menjadi Nabi. Kalau dilihat dari segi kedudukan hadis, pengkajian yang mendudukkan hadis sebagai sumber hukum, hal ini didasarkan pada otoritas Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa segala yang berasal dari beliau dalam kedudukannya sebagai Rasulullah kehendaknya diambil, dijadikan sebagai hujjah, dan yang dilarang kehendaknya ditinggalkan. Selanjutnya, pengkajian yang mendudukkan hadis sebagai sumber keteladanan. Hal ini didasarkan pada kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang terbaik, uswatul hasanah. Artinya, jika beliau sebagai teladan yang terbaik, maka seluruh ucapan dan perilakunya pun hadisnya menunjukkan
sesuatu yang patut diteladani. Nah, dan kita hari ini melihat dari fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nabi Muhammad SAW ditugaskan untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran kepada umat manusia. Ini berarti bahwa Nabi Muhammad berfungsi, hadis Nabi berfungsi sebagai bayan terhadap Al-Quran, baik berupa penjelasan terhadap ayat yang masih bersifat global dan interpretable. Fungsi hadis terhadap Al-Quran: penguatan dan pengokohan, penetapan, yaitu tasri. Misalnya, hadis tentang penetapan awal bulan, khususnya awal bulan Ramadan dan bulan Syawal. Apabila hadis di atas dipahami dengan mempertimbangkan fungsi sebagai bayan, maka kandungan hadis tersebut menunjukkan bahwa penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal didasarkan pada metode ruqyah. Namun, apabila hadis di atas dipahami dengan mempertimbangkan fungsinya sebagai bayan, maka kandungan hadis tersebut menunjukkan bahwa penetapan awal Ramadan dan Syawal didasarkan pada metode hisab. Yang kita selanjutnya dilihat dari otoritas Nabi Muhammad SAW. Salah satu polemik yang terjadi dalam diskursus hadis Nabi adalah, apakah Nabi Muhammad SAW memiliki otoritas sebagai sumber hukum yang bersifat mengikat? Bukankah beliau selain dinyatakan sebagai Rasulullah, juga dinyatakan sebagai manusia biasa? Nah, di sini kita menjelaskan Nabi Muhammad SAW yang hidup di tengah-tengah masyarakat, di samping dibatasi oleh waktu dan tempat, juga diperhadapkan dengan berbagai peristiwa. Tidak jarang beliau menerima pernyataan dari para sahabatnya dan memberi komentar terhadap peristiwa yang terjadi. Karena itu, sesegi yang berkaitan erat dengan Nabi dan suasana yang melatar belakangi ataupun yang menyebabkan terjadinya hadis Nabi mempunyai kedudukan penting dalam pemahaman suatu hadis. Nah, dilihat kita dari segi periwayatan hadis, lafal dan makna. Kalau kualitas, hadis sahih, hasan, daif. Sekarang kita melihat dari bentuk-bentuk atau cakupan makna hadis. Dilihat dari segi bentuk dan cakupan. Yang pertama, tansil, yaitu perumpamaan. Kedua, ramzi, yaitu bahasa simbolik. Selanjutnya, dialog. Dialog itu bahasa percakapan. Yang selanjutnya, kiasi, ungkapan analogi. Dan yang terakhir, jami'a, kalim, ungkapan yang singkat namun padat maknanya. Nah, demikian pemaparan saya tentang hadis tematik dengan judul Metode Kajian Hadis Tematik. Terima kasih atas pemaparan saya ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.